Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian HPT Himpunan Putusan Tarikh Muhammadiyah malam ini dengan sama-sama membaca ta'awuz, basmalah, syahadat dan seterusnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, sekedar untuk Bapak Ibu ketahui saja, zikir raditu billahi rabba ini zikir yang diucapkan oleh Nabi pagi dan petang. Ada dalam buku kecil namanya Al-Maqsurat. Nah, Bapak Ibu monggo setiap pagi, setiap sore atau malam selalu membaca raditu, aku ridho billahi, kepada Allah, Rabba adalah Tuhanku. Raditu billahi Rabba wa bil islami, dan Islam itu agamaku. Wa bi Muhammadin, dan Nabi Muhammad itu Nabi yang Nabi wa Rasulah, dan Rasul. Ini bagus Bapak Ibu, kita amalkan, kita rutinkan zikir kita setiap pagi dan petang. Di samping zikir-zikir yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat menunaikan salat maghrib berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saya kurang sedikit sehat, tapi disehat-sehatkan. Kalau ada anak ditanya orang tua, nah sehat, walaupun sakit jangan bilang sakit. Kenapa? Untuk membahagiakan orang tua. Alhamdulillah Pak sehat, padahal kurang sehat. Nah sehatnya itu doa, insya Allah nanti sehat betul. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah,
contoh yang baik bagi kita, mulai dari bangun tidur, lalu sholat subuh, beraktivitas, sholat zuhur, asar, maghrib, dan nanti insya Allah sampai tidur ada tuntunannya. Kita tinggal menjalankan atau mengamalkannya. Bapak Ibu rahimahullah, malam ini saya mulai menyampaikan kajian HPT Himpunan Putusan Tardih bab Kitabus Sholati, artinya bab kitab sholat. Yang pertama, kaifiyatus sholatul maktubah, cara sholat yang diwajibkan. Jadi sholat itu ada sholat wajib dan sholat sunat. Sebelum saya menyampaikan cara sholat wajib, perlu saya sampaikan. Yang pertama, dalam buku HPT ini ada tulisan kata pendahuluannya atau kata pengantarnya. Yang kedua, setelah saya membacakan satu tuntunan, satu cara, satu gerakan dalam sholat yang saya bacakan dalam buku HPT ini, lalu saya bacakan dalilnya dan seterusnya. Nah, setelah itu baru saya praktekkan, saya peragakan caranya. Jadi teori langsung praktek. Nah, kemudian 10 menit sebelum waktu isya masuk, saya buka tanya jawab. Sebab dari dulu sampai nanti hari kiamat, masalah sholat ini selalu update, artinya selalu dipertanyakan. Nah, kemudian baru saya akhiri atau saya tutup. Bapak Ibu jamaah Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, baiklah saya mulai dengan membacakan kata pendahuluan, kata pengantar. Dalam kata pengantar ini, Bapak Ibu, dituliskan ayat suci Al-Quran, 2 surat dan 1 hadis. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza ma'nantum fa aqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka ingatlah kepada Allah sewaktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian kalau kamu sudah aman dan tentram, maka kerjakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu
diwajibkan kepada orang-orang mukmin dengan waktu tertentu. Apa Ibu rahimahullah, ya, makna ayat ini yang pertama, setelah kita sholat, kita tetap berzikir kepada Allah. Artinya apa? Kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Dalam ayat ini Allah katakan ketika berdiri atau jalan. Bapak Ibu nanti pulang sholat Isya, pulang ke rumah, ya berzikir Allahu Akbar dan seterusnya, atau membaca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun yang sudah ada tuntunannya itu, ya, sudah dipasang di dinding masjid, doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pokoknya kita berzikir waktu kita jalan atau berdiri. Kemudian waktu kita duduk, sampai di rumah makan, duduk nonton TV sambil berzikir, atau berbaring tiduran. Leles, kata orang Jawa, leyeh-leyehan, tiduran sambil berzikir. Kemudian yang kedua, waktu perang pun diwajibkan untuk sholat, dan caranya ada tersendiri fikihnya atau tata caranya. Nah, ketika sudah aman, sudah lagi tidak perang, mengerjakan sholat seperti biasa. Contohnya sekarang ini Bapak Ibu, ya, di Palestina terjadi perang pasukan Israel dengan pasukan Hamas. Nah, pasukan Hamas itu tetap sholat walaupun sedang berperang. Kemudian, ya, dalam ayat ini dikatakan sholat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, setiap perintah Allah itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, termasuk puasa, zakat dan seterusnya. Sebabnya apa? Kalau lakukan iman berat, sholat, puasa dan seterusnya itu. Dan yang terakhir, ya, dalam ayat ini dikatakan sholat itu ada waktu-waktunya. Jadi tidak sembarangan kita melaksanakan sholat itu. Kita mauquta, ada waktu-waktunya. Nah, alhamdulillah sekarang ini hampir semua di masjid, ya, ada jadwal waktu sholat, termasuk masjid Babul Jalan. Jadi kita tahu jam berapa sholat. Biasanya Pak Pandi 10 menit sebelum azan beliau sudah datang, siap-siap untuk melaksanakan azan. Bapak Ibu rahimahullah, itu surat Ali Imran ayat 30 yang hubungannya dengan sholat. Maaf, ayat An-Nisa ayat 103. Kemudian surat Ali Imran ayat 30, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah hai Muhammad,
Katakan kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad kita ini. Bila kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Tadi sudah saya sampaikan, jadi kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, apalagi dalam hal ibadah. Sudah sering saya sampaikan dalam ayat yang lain, kalau sudah mencintai Allah, langsung mencintai Nabi Muhammad. Sepasangnya, tidak boleh dipisahkan. Makanya ada namanya syahadatain, dua kalimat syahadat, persaksian kita kepada Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Muhammad utusan Allah. Kemudian lanjutnya, pasti Allah mencintai kamu. Kalau Allah sudah kita cintai, cinta pasti berbalas. Apa itu? Allah juga cinta kepada kita. Saling mencintai. Allah cinta kita itu maksudnya Allah sayang dengan kita. Allah melindungi kita. Termasuk Allah mencukupkan kebutuhan kita, rezeki kita, kebutuhan kita, dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya Allah mencintai, Allah mengampuni dosa-dosamu. Mohon maaf ya, siapa di antara kita di sini yang tidak berdosa? Tidak ada. Kenapa? Manusia itu sifatnya lupa dan hilaf. Tapi Allah suka mencintai orang yang minta ampun kepadanya, ya. Kemudian, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dalam tafsir para ulama, Bapak Ibu, ya, pengampun itu untuk seluruh manusia. Jadi kalau ada orang yang bergelimang dosa, pintu taubat selalu terbuka, ya, sampai sebelum ajal menjemputnya. Jadi kita mohon maaf kalau nilai orang itu jangan sesaat. Boleh jadi sekarang dia silap, kita doakan saja, mudah-mudahan di akhir hayatnya taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah pengasih. Pengasih ini untuk seluruh manusia. Sedangkan Rahim penyayang khusus kepada orang Islam. Itu Al-Quran. Sekarang saya bacakan hadisnya. An Talhah ibnu Abdillah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sairal raksi nasma'u dariya sautihi wala taqtahu ma yaqulu hatta dana wa idza huwa yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin bil yaumi wal lailatin wal lailah faqala hal alayya ghairuha qala la illa an tatawwa. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Artinya
hadis dari Thalhah bin Ubaidillah bahwa ada seorang laki-laki penduduk Najd yang kusut rambut kepalanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami dengar dengungan suaranya tetapi tidak memahami apa yang dikatakannya. Kami ini sahabat, sehingga setelah dekat rupanya ia menanyakan tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dalam semalam. Maaf, terlewatkan. Ia menanyakan tentang Islam. Lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kata orang tadi, ditanya lagi, ya Rasulullah, adakah lagi kewajibanku selain itu? Jawab Nabi, tidak, kecuali bila kamu hendak bertatawuf. Sholat tatawuf artinya sholat sunnah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, dalam hadis ini ketika orang tadi bertanya, adakah yang lain selain sholat? Tidak. Ini dalam hadis, tapi dalam hadis yang lain banyak. Islam itu tidak hanya sholat. Islam itu yang ada dalam rukun Islam. Bapak Ibu rahimahullah, jadi ayat ini dan hadis ini ya, salah satu dalil untuk mengerjakan sholat. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai ya, judulnya Kaifiyatus Sholatil Maktubah. Apabila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar. Kita tahu ulama memberikan definisi sholat itu adalah amal yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dalil nomor 1,